Hasil pemilu 2024 belum resmi ditetapkan KPU, namun isu koalisi sudah santer beredar di kalangan elit partai politik. Betulkah pemerintahan selanjutnya kembali akan menggalang koalisi gemuk? Seberapa efektif sebenarnya koalisi gemuk di pemerintahan dan bagaimana memastikan peran oposisi tetap ada untuk mengawal proses check and balances kinerja pemerintahan? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mas Umam, koalisi gemuk ini sebenarnya kan bukan hal yang baru ya. Di era Presiden Jokowi saat ini juga sudah dijalankan. Tapi dari sisi negara demokrasi, koalisi gemuk ini apakah efektif untuk mengawal kebijakan-kebijakan dari pihak eksekutif atau sebenarnya justru melemahkan posisi check and balances? Iya, dalam konteks tata kelola pemerintahan, tentu koalisi gemuk akan memberikan ruang yang leluasa bagi pemerintah untuk mengeksekusi sejumlah kebijakan-kebijakan yang kontroversial, yang barangkali kurang mengakar dan tidak mendapatkan aspirasi publik yang memadai. Nah, oleh karena itu akan lebih ideal kalau misal kemudian ruang kekuatan oposisi diberikan kesempatan yang lebih leluasa oleh kekuasaan untuk mengeksersis kekuatannya sehingga kemudian ada proses dialektika yang memadai antara pemerintah dengan oposisi. Nah, akan tetapi kalau misal kita merujuk sekali lagi pada situasi saat ini misalnya, ketika kemudian kekuatan oposisi seolah kemudian tidak diberikan ruang yang memadai untuk berkembang, maka kemudian sejumlah kebijakan-kebijakan, sejumlah proses legislasi yang barangkali tidak sesuai dengan aspirasi publik, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kalangan civil society, para aktivis, itu kemudian dengan serta-merta begitu mudah kemudian bergulir begitu saja. Nah, situasi ini yang tampaknya impact-nya secara demokrasi tentu akan memberikan impact yang cukup signifikan, terutama kualitas demokrasi itu sendiri. Tetapi juga di saat yang sama, tentu demokrasi diharapkan menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, dalam konteks demokrasi yang tidak ditopang oleh kekuatan good governance yang memadai, oleh kekuatan oposisi yang memadai, seringkali kemudian outputnya atau hasil dari kualitas demokrasi menjadi problematik di sana. Nah, oleh karena itu ini yang sebenarnya informasi dari Pak Sudirman seharusnya kemudian menjadi wake up call yang serius, terutama bagi siapapun nanti yang menang di pemilu, dinyatakan oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU sebagai pemenang, maka kemudian sebaiknya tetap berkomitmen menjaga demokrasi dengan memberikan ruang yang setara kepada partai-partai politik yang ingin menjalankan tugas mulia sebagai oposisi. Meskipun, Mbak, di saat yang sama, ini juga sebenarnya menjadi ujian komitmen dan juga keistiqomahan ya dari partai-partai yang selama ini menarasikan argumen-argumen kritis, termasuk juga narasi perubahan sendiri, termasuk di koalisi misalnya 03, yang tudingannya juga cukup keras misalnya kepada pemerintah Pak Jokowi, bahkan misalnya PDIP menuding kekuasaan Pak Jokowi agak mirip dengan Orde Baru yang disimbolkan sebagai kekuatan politik terbesar dalam sejarah politik Bu Mega sendiri sebagai pimpinan tertinggi di PDIP. Maka ini menjadi ujian, apakah betul gimmick statement ini, apakah betul ini adalah refleksi dari proses politik dan demokrasi yang sangat matang dan mengakar, ataukah ini sebenarnya hanya gimmick semata. Nah, ini yang kemudian nanti, Mbak, harus kita cek sekali lagi, ataukah jangan-jangan partai-partai politik kemarin melakukan kritikan, menggunakan jurus lepet, itu sifatnya hanya gimmick elektoral semata, kemudian mendapatkan percaya memperkuat basis kekuatan elektoral di parlemen, setelah itu ya kemudian melakukan proses negosiasi dan kompromi kepentingan dalam konteks kekuasaan ke depan. Maka kita uji bersama. Oke, pada prakteknya kita melihat bagaimana memang parpol ini lebih pragmatis ketika kemudian keluar dari kekuasaan, kemungkinan besar akan tergiur dan masuk lagi ke kekuasaan ketika diajak. Apakah betul seperti itu? Mas Umam, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di Newsroom. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan dialog sore ini terkait gaduh isu koalisi besar minim oposisi bersama Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, saya ingin membacakan sedikit ya statement dari Pak Sudirman Said. Katanya ini bisik-bisik di luar sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20-25 tahun, bahkan sudah mulai ada bisik-bisik seluruh partai dimasukkan saja dalam satu koalisi besar permanen, jangka panjang tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar. Melihat komposisi partai politik sekarang dan bagaimana gerasak-gerusuk tanda kutip gitu partai politik, kita lihat Demokrat juga sudah mulai dirangkul di dalam kabinet yang sekarang. Bagaimana kita membaca ataupun bacaan Anda terkait komposisi kemungkinan koalisi dan oposisi di pemerintahan mendatang? Ya, kalau konteks pemerintahan mendatang kemudian betul seperti yang terekam dalam hasil quick count, yang kemudian nanti di akhir Maret kemudian diputuskan oleh penyelenggara pemilu, dalam konteks ini adalah KPU, pemenangnya adalah Prabowo Gibran, maka besar kemungkinan partai-partai yang berada di kubu 02 pasti akan masuk dalam jajaran partai pemerintah. Maka yang kemudian perlu diuji adalah seberapa konsisten partai-partai yang selama ini menyuarakan narasi perubahan di 01, termasuk juga yang menyuarakan narasi-narasi kritis di kubu 03, apakah kemudian mereka siap dengan segala konsekuensi untuk berada di luar kekuasaan. Karena tentu bicara tentang konteks berada di kekuatan oposisi bukan semata-mata mereka kemudian berbuka puasa misalnya dari kue kekuasaan, tetapi juga betul-betul kemudian akan berdampak serius terhadap bagaimana stabilitas internal partai, bagaimana kemudian mereka mampu menjaga diri dari berbagai ancaman, tekanan terkait dengan konteks keselamatan politik dalam tanda kutip dari para elit partai-partai yang ada. Kalau misal kemudian mereka bisa menjalankan itu dengan disiplin, dengan baik, tentu dengan berada di luar kekuasaan itu akan memberikan sebuah harapan baru, karena bagaimanapun juga akan selalu ada ceruk dari basis pemilih loyal yang cukup pro dengan kekuatan oposisi, yang tidak pro dengan kekuatan pemerintahan. Nah, situasi ini kalau misal kemudian ada yang ingin fokus untuk menggarapnya, tentu akan cukup produktif, akan cukup legitimate untuk digarap dengan baik. Tetapi jika kemudian masih ada yang agak setengah-setengah, dalam konteks ini tetap mencoba untuk melakukan ruang negosiasi dengan kekuasaan, maka bisa saja kalau misalnya kita merujuk dari situasi yang ada sebelumnya di Pilpres kemarin 2019, termasuk di Pilpres sebelumnya di 2004, 2009, maka besar kemungkinan hal itu hanya akan menyisakan ruang yang sangat terbatas bagi kekuatan politik untuk menjadi oposisi. Kalau bacaan per hari ini, tampaknya di kubu 01 berpotensi mengalami fragmentasi dan akan ada hijrah politik dari partai-partai seperti Nasdem misalnya, yang hanya dalam hitungan waktu hari kemarin pasca Pilpres langsung kemudian Pak Surya Paloh misalnya bertemu dengan Pak Jokowi. Tentu itu bukan sebuah pertemuan biasa, tetapi besar kemungkinan ada semacam proses dialog sebagai bagian dari bridging kompromi politik ke depan. Kemudian kita juga tahu bagaimana PKB juga belum pernah PKB memiliki genetika politik untuk menjadi kekuatan oposisi. Apakah kemudian di bawah Caimin yang kemarin begitu kencang menyuarakan, menarasikan selepet-selepet bukan hanya kepada pemerintah Pak Jokowi, bahkan kepada pribadi Pak Jokowi, apakah kemudian itu akan dilakukan secara konsisten? Nah, kalau misal kemudian merujuk dari pola yang ada selama ini, tampak-tampaknya tetap akan membuka ruang negosiasi. Sementara di kubu 03 yang paling berpotensi untuk menyeberang ke kekuasaan salah satunya adalah P3. Kalau PDIP tentu memiliki gen politik yang cukup kuat, kesiapan yang cukup kuat untuk berada di luar kekuasaan, meskipun juga ruang bagi elemen di dalam kekuasaan saat ini, konon informasi yang berkembang sedang mencoba untuk membangun komunikasi untuk meyakinkan Bu Mega melalui sel-sel kekuatan yang berada dalam elit di PDIP untuk tetap berkenan membuka ruang bagi masuknya PDIP ke dalam pemerintahan, sebagaimana di 2019 yang lalu Bu Mega juga memberikan ruang jalan terbuka bagi hadirnya Prabowo waktu itu di
pemerintahan Jokowi. Adapun P3 besar kemungkinan hampir bisa diprediksi akan masuk dalam pemerintahan, apalagi saat ini situasinya sangat vulnerable, sangat rentan, Mbak Elvira. Karena dengan kekuatan elektoral 4,2% dari hasil quick count dan kemarin sempat drop di bawah 4%, maka ini adalah momentum yang sangat krusial bagi P3. Kalau misal ada elemen kekuasaan tertentu yang ingin bermain-main atau usil dengan memainkan satu dapil saja, di mana P3 yang barangkali berpotensi dapat, tapi kemudian ada yang merecoki, ada yang usil misalnya, maka bisa saja itu menjadi sebuah zero sum game. Hilangnya satu kursi dari P3 berpotensi menghilangkan semua capaian kursi karena syarat parliamentary threshold 4% yang masih berlaku di dalam konteks pemilu 2024 dan kemarin dari MK menghapus itu tetapi dalam konteks di pemilu 2029 mendatang. Oke. Penting begitu ya untuk penyeimbang itu. Jangan kemudian nanti koalisi tapi rasa oposisi atau sebaliknya oposisi tapi rasa koalisi begitu. Kita ingin ada kekuatan penyeimbang di pemerintahan selanjutnya. Terakhir sebagai penutup, mungkin Mas Umam sering ditanyakan mengenai hal ini. Berbicara mengenai oposisi dan koalisi, di mana kemudian peran Presiden Joko Widodo untuk pemerintahan selanjutnya? Kita melihat bagaimana kemudian Presiden merangkul AHY dalam kabinet yang sekarang. Untuk seterusnya, apakah kemudian bisa berperan penting dalam mengatur keseimbangan oposisi dan koalisi ini? Ya, sepertinya Presiden Joko Widodo seolah kemudian mencoba untuk mempertegas dirinya, positioningnya sebagai bagian dari kekuatan yang memiliki saham politik besar terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Maka kemudian hal itu bukan hanya ditunjukkan dalam konteks bukan sekedar klik ya, atau simbol memberikan dukungan, karena memang tidak pernah memberikan dukungan secara terbuka. Tapi ketika kemarin kemudian melakukan pembahasan terkait dengan APBN 2025, mulai dibahas misalnya kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menjadi janji kampanye dari Prabowo Gibran, bukan menjadi janji dari kampanye politik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, hal itu seolah kemudian ingin menegaskan bahwa Presiden Jokowi mencoba untuk memberikan ruang sekaligus juga memberikan kesan bahwa dia memiliki andil yang cukup besar dalam konteks penyuksesan sekaligus membangun landasan bagi hadirnya pemerintahan yang baru nanti. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian seolah memberikan sinyalemen yang cukup kuat bahwa sepertinya Presiden Jokowi akan mengambil peran yang cukup signifikan dalam konteks menentukan dinamika politik ke depan. Meskipun dalam sistem presidensial, maka otoritas kekuasaan tertinggi tetap berada di presiden, bukan wakil presiden dan juga bukan mantan presiden. Nah, oleh karena itu dalam konteks kesejarahan, seorang presiden yang sudah selesai atau menjelang selesai atau bahkan sudah selesai, maka itu cenderung akan politically decayed. Dia akan merapuh secara kekuatan politiknya. Dan kalau misal kemudian ternyata Pak Jokowi masih memiliki keinginan untuk tetap eksis dalam konteks politik, maka besar kemungkinan informasi-informasi bahwa Pak Jokowi akan masuk dalam partai-partai kekuatan politik besar, barangkali itu akan menjadi nyata. Kita lihat bersama. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Mas Umam, terima kasih sekali lagi atas analisa Anda di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Mas Umam.